Shalom guys, selamat malam. Pada saat malam hari ini sebelum kita beristirahat, aku pengen sharing seperti biasa. Dan kali ini aku pengen men-sharingkan kondisiku sekitar dulu tahun 2014 ya. Atau sebelum itu, sebelum tahun 2014 waktu aku masih di Semarang dan ngekos di daerah Beteng dekat Pasar Johar, belakang Pasar Johar di daerah Pecinan sana. Suatu kali ketika aku ke toilet untuk buang air kecil, ya aku pikir itu cuma kencing biasa, tapi ternyata tanpa aku sadari, kalau temanku yang nggak ngasih tahu, mungkin aku nggak tahu karena dia malah habis kencing itu dikerubutin semut guys. Aku nggak tahu waktu itu kenapa kok bisa gitu, dan aku belum menyadari kalau itu tuh kencing manis. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata kondisiku semakin memburuk, makin sering kencing, makan nggak jadi tenaga, rasanya haus, rasanya lapar, pengen makan, tapi kok nggak jadi tenaga, makin lemes, dan makin kesini. Dan akhirnya sekitar tahun 2014 ketika aku ada di Rembang sana dan dicek ternyata positif mengidap kencing manis. Diabetes, tapi belum tahu itu diabetes tipe berapa. Dan seiring berjalannya waktu kembali ke Boyolali, makin lama kondisi kok makin parah hingga akhirnya kena ke kedua mataku. Dan sekali ini aku kesaksian. Waktu itu karena gulanya terlalu tinggi, sekitar 800, akhirnya ngantem ke mata guys. Jadi kedua mataku itu hampir nggak bisa lihat. Itu seperti dikerubutin plastik putih, ada kayak selaputnya. Dan waktu aku kerja di Jogja itu semakin lama semakin nemen dan kondisi semakin parah. Akhirnya itu, untungnya aku nggak buta total ya guys, masih bisa merespon cahaya dengan baik saat itu. Hingga akhirnya selama 16 bulan aku kondisinya begitu. Akhirnya Tuhan buka jalan melalui jalan operasi kedua mataku ini sehingga bisa melihat sampai sekarang. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Dan puji Tuhan belakangan ini sudah mulai membaik, walaupun ya nanti tak ceritakan lah. Walaupun gulanya sekarang sering ngedrop di bawah 70. Wah, luar biasa. Ditambah asam lambung, ditambah apalah, gampang lelah, gampang capek. Kadang sadar nggak sadar tuh pingsan, tapi nggak ada orang yang tahu. Karena aku ngekos sendiri di sini, di Kota Madiun, jauh dari orang tua, dan mungkin entahlah, aku sudah tidak dianggap lagi oleh keluargaku, tapi nggak apa-apa. Tuhan masih menerima aku. Ada ayatnya, nanti kapan-kapan kita bahas itu.
tentang penolakan keluarga karena Kristus. Pertentangan dalam keluarga karena Kristus itu nanti biasanya. Tetapi pada malam hari ini yang aku ingin sharingkan itu adalah ketika Tuhan mengizinkan satu penyakit di dalam diriku waktu itu tujuannya apa? Supaya aku tidak sombong. Tuhan menempatkan suatu duri dalam daging. Ya seringkali aku disuruh minta tolong Tuhan, tolong supaya hal ini dijauhkan daripadaku. Tapi justru itulah yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupanku. Orang sering berdoa, mendoakan aku supaya sembuh, supaya sehat. Ya, terima kasih dan bersyukur jika hal itu dikabulkan. Tetapi kadangkala Tuhan ingin memberikan suatu duri dalam daging, dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Itu nanti. Namun sebelumnya aku ingin baca suatu renungan yang dulu pernah aku khotbahkan di GPDI Pilang Kencang, guys. Sudah berapa tahun lalu waktu aku masih kuliah di STTII Madiun, guys. Dan itu waktu mau ke sana ya ada sedikit halangan, tapi akhirnya ya bisa juga sih nyampe di sana, diundang sama temanku yang namanya Alfian untuk khotbah hari Rabu ibadah tengah minggu waktu itu kalau nggak salah sih. Sekarang gembalanya siapa ya, Bu Esther atau Bu siapa ya, pokoknya GPDI Pilang Kencang. Kalau kalian tahu silahkan tulis di kolom komentar saja. Oke, malam hari ini aku bikin bacakan suatu renungan yang berhubungan dengan kesaksianku tadi di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 dan 10. Aku bacakan buat kita semua ya. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesusahan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kita perhatikan konteksnya gini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocah aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Dan tadi cukup, jawab Tuhan, cukuplah kasih karunia. Nah, Paulus ini dalam pelayanannya dipakai Tuhan itu secara luar biasa. Kalau kita sedikit menyinggung latar belakang Paulus yang dulu namanya Saulus sebagai anggota Sanhedrin di bawah naungan pendidikan Gamaliel,
bukan sekolah Gamaliel, guys. Di sini ada SMK Gamaliel, guys, di Madiun ini. Tapi bukan itu. Dia ini boleh dikatakan profesornya Taurat, guys. Ahli Taurat yang luar biasa karena didikan keras dari Gamaliel, anggota Sanhedrin, ya. Kemudian dia diutus ke Antioquia untuk menganiaya jemaat Tuhan. Dalam perjalanannya menerima penglihatan dan maksudnya bertemu dengan Tuhan secara luar biasa. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu ada di Kisah Para Rasul. Kalian bisa cari. Dan akhirnya Saulus bertobat dan menjadi Paulus, dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa di luar Yahudi atau non-Yahudi. Kalau sekasarnya bangsa-bangsa kafir, guys. Nah, di sini Paulus menulis ke jemaat di Korintus tentang apa yang terjadi di surat di kota Korintus ini, guys. Kalau kita baca surat 1 Korintus, kalian tahu bagaimana ceritanya lahirnya Korintus ini. Dan Paulus ini menceritakan bagaimana pelayanannya, dia menerima penyataan dari Tuhan secara luar biasa. Tetapi, nah ini menarik, Tuhan sengaja menaruh duri dalam daging itu supaya Paulus tidak terlalu memegahkan diri oleh karena penyataan itu. Sebenarnya Paulus sudah berseru 3 kali supaya utusan iblis ini yang menggocoh dia itu mundur, pergi. Tetapi apa jawab Tuhan di ayat 9 tadi? Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku. Sungguh luar biasa ya, guys. Dan Paulus di ayat selanjutnya, di dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan. Dia suka dalam penganiayaan, dalam ini. Bukan berarti kita sengaja atau mencoba untuk kita hidup menderita, guys, supaya kuasa Tuhan itu dinyatakan. Oh, enggak. Maksudnya begini, ketika Tuhan izinkan, misalnya dalam konteks aku ya, sakit penyakit, Agus diberi sakit diabetes, asam lambung. Tujuannya apa? Sebagai suatu alarm, suatu pengingat kita supaya kita jangan menyombongkan diri kita terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau aku mau sombong, bisa, tetapi resikonya ya aku yang tanggung. Karena kemarin dikatakan dalam Petrus itu, Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Sombongan itu adalah dosa yang terbesar. Ingat Lucifer. Bagaimana kesombongan Lucifer sehingga dijatuhkan dari surga, fallen angel. Dan aku secara pribadi sangat bersyukur bagaimana Tuhan itu sungguh baik, luar biasa baik. Dalam keadaan ini pun kuasa Tuhan itu masih dinyatakan dalam hidup aku. Dalam kondisi secara medis itu gak mungkin Agus itu bisa hidup dalam keadaan sakit seperti itu. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Dulu waktu masih nggak bisa lihat itu,
hanya orang bilang nggak mungkin lah Agus itu ini bisa dioperasi, bisa disembuhkan, tetapi berkat pertolongan Tuhan melalui tangan medis di rumah sakit Kasih Ibu Solo, akhirnya bisa melihat dan terdampar di kota Madiun ini. Entah apa yang Tuhan rencanakan. Nah, itu sangat penting sebagai pengingat jika duri dalam daging itu. Karena apa? Kecenderungan untuk bermegahkan diri sendiri atau sombong itu bisa. Wah, Agus tuh bisa main musik, multi talent, bisa multimedia, bisa service jam, bisa ini, bisa itu. Itu dapat memprovokasi diri sendiri menjadi sombong, guys. Bahaya, makanya dengan adanya diabetes mellitus ini atau duri dalam daging ini, ya kan, itu mengingatkan kita, mengingatkan aku lah. Coba bayangkan kalau ada duri dalam daging, itu rasanya piye nek obesity, loro itu guys. Jadi aku sangat bersyukur sekali dalam keadaanku gini. Contoh lain tentang diriku, misalnya aku nek cekali duit akeh kok bakal jadi opo. Ini contoh. Misalnya aku dikasih uang 1 miliar, langsung besar kepala geblak, guys. Kembali lagi, kalau aku diberi berkat secara istilahnya di luar dari kapasitas aku, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi apabila itu terjadi. Makanya ini suatu gambaran ya guys, contoh aja. Aku nggak ingin nyebut orang lain, aku sendiri aja yang ilustrasi. Dan kalau secara manusiawi, aku tetap meminta penyertaan Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan dalam pelayananku. Beberapa waktu lalu insiden jempol kaki, kalian bisa lihat sendiri videonya di channel ini juga, kesaksianku tentang jempol kaki yang lepas karena infeksi, guys. Dan bekasnya masih ada. Itu mengingatkan kepadaku supaya aku lebih berhati-hati lagi dan mawas diri, dapat menjaga diri dengan baik. Dan sesuai dengan firman Tuhan itulah, ketika keadaan kita lemah, tidak berdaya, kuasa Tuhan sungguh nyata, dalam artian kita harus berserah diri, mempercayakan diri kita pada Tuhan. Kita tidak akan mampu melewati pergumulan, permasalahan tanpa ada penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu cukuplah, dikatakan di sini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Ketika kita mengangkat tangan, Lord, I'm surrender. Aku nggak mampu Tuhan menghadapi kenyataan hidup, menghadapi
pergumulan permasalahan ekonomi, terutama permasalahan dalam keluarga. Kalau kita mencoba menggunakan kekuatan sendiri, apalagi mengandalkan manusia, pasti akan kecewa. Kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam masa sukar, masa-masa sulit, kuasanya sungguh luar biasa. Tapi ingat, ketika kita sudah dapat melaluinya, kita harus mengucap syukur, merendahkan diri. Itu semua berkat pertolongan Tuhan, coy. Bukan karena kita sendiri, ego kita, wah aku bisa kok, wah aku bisa. Ketika kita mengandalkan diri sendiri, merasa kita mampu, itulah kita mau sombong. Modifikasi guys. Modifikasi untuk dan yang mau kita renungkan, apapun keadaan kita, entah kita keadaan baik atau tidak baik, tetap andalkan Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, permasalahannya bagaimana kalau keadaan kita sudah baik dan kita berusaha berada di zona nyaman itu? Apakah kalian masih mengingat kebaikan Tuhan ketika kita berada di zona nyaman, atau berpikir seperti Hizkia yang waktu kedatangan orang utusan dari Babel itu menunjukkan apa-apa, kemudian ada nabi yang menegur dan berkata, Hizkia ini, baik sekali firman yang kau ucapkan, tetapi dalam hatinya asal ada aku, ada damai sejahtera. Itu bahaya guys. Egois, itu namanya egois. Mengandalkan diri sendiri, wah negaraku makmur karena aku kok. Ingat kisah Nebukadnezar, dia merasa negara Babel itu sudah makmur, sudah jaya oleh karena usahanya sendiri, hingga akhirnya Tuhan turun tangan yang menyebabkan Nebukadnezar diberi hati seperti binatang, makan rumput di padang dan embun. Kayak orang gila, ya memang orang gila sih. Hingga akhirnya mengakui yang maha tinggi, berdaulat, berotoritas atas segalanya. Hati-hati guys. Nanti kapan-kapan kita renungkan bersama tentang hal itu guys, tentang Raja Nebukadnezar dalam Daniel berapa itu, Daniel 4 kalau nggak salah, atau Daniel berapa ini guys. Dan ketika aku merenungkan firman ini, benar juga ya. Dan jujur saja, karena keadaan ekonomi aku jarang makan guys, sehingga asam lambungku sering kumat. Namun ketika pada saat itu, apa yang aku lakukan? Ya aku berdoa, berserah pada Tuhan aja. Jika itu memang Tuhan kehendaki, iya. Tapi kadang-kadang ada orang bilang, oh itu karena kesalahan ini. Ya kamu nggak kerja, nggak kamu. Astaga, dalam hati saya, kalau saya sehat, kalau aku sehat seperti orang kalian itu, aku ya kerja. Dan aku sebenarnya nggak mau menerima keadaan seperti ini secara manusiawi. Masih muda kok. Dulu waktu tahun 2014 itu usia aku berapa ya? 26 ya salah. Berarti sekarang udah 10 tahun lah. 10 tahun lalu guys, masih
muda, masih punya semangat pengen begini begitu, tiba-tiba ditimpa suatu sakit penyakit diabetes mellitus tipe 1, guys. Secara manusia, Tuhan aku nggak mau dikasih seperti ini. Mana ada yang mau dikasih sakit penyakit. Yang pasti maunya ya dikasih berkat, berkat mobil, berkat rumah, berkat duit 1 miliar, misalnya ya, berkat-berkat material secara duniawi. Tapi kalau kalian dikasih sakit penyakit, mau enggak? Kalau kita baca Ayub, seperti kemarin yang aku katakan itu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan juga apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja sedangkan yang buruk tidak? Maksudnya apa? Kita harus menerima semua keadaan dalam hidup kita, kenyataan dalam hidup kita. Dan itu pun terjadi dalam hidup aku. Waktu awal aku sakit gula ya, secara manusia aku nggak bisa terima. Kalaupun aku mati pada saat itu ya, puji Tuhan. Kalau enggak ya, entah apa yang aku lakukan. Ternyata Tuhan masih memberi kesempatan, memberi jalan, hingga akhirnya aku bisa melihat lagi dan menyelesaikan kuliah teologi, pelayanan. Meskipun dalam kondisi secara manusia itu secara medis tidak amburadul, tetapi justru itu kuasa Tuhan itu dinyatakan, guys. Sekarang kalian lihat sendiri, buktinya aku bisa bikin video, bikin konten, masih bisa pelayanan musik. Kalau itu bukan karena kasih karunia Tuhan itu enggak mungkin. Jadi bersyukurlah, bersyukur. Aku sendiri juga melihat baik dari TikTok, snack video atau YouTube itu orang-orang yang mungkin disabilitas, tetapi bagaimana dia berjuang hidup, bertahan hidup dengan keadaan yang seperti itu, berkarya, punya semangat hidup, guys. Dan inilah yang menginspirasi aku, memotivasi aku supaya terus berkarya, terus menghasilkan suatu hal yang dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dulu waktu di STI Madiun itu, aku sempat bilang kepada mahasiswa, karena waktu itu kan aku dimintain untuk ngajar atau ngajar diskusi karena dosennya berhalangan hadir. Kalian itu tuh harusnya bersyukur, lebih sehat daripada aku. Harusnya kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik, mengumpulkan paper, mengerjakan apa yang dosen tugaskan, seperti itu. Kalian harus bersyukur, jangan malas. Selagi kalian sehat, harusnya kalian rajin dan semangat. Harusnya. Dan itulah sampai sekarang memotivasi aku untuk terus bikin konten. Lebih termotivasi lagi kalau ada yang ngasih donasi atau ngasih modal buat bikin studio. Oh iya, ngomong-ngomong, ini mungkin sedikit iklan ya, guys. Aku juga lagi usaha untuk merintis les musik. Jika kalian tinggal di daerah Kota Madiun, bisa menghubungi aku.
nomor WA ada di kolom deskripsi guys. Oke, kita kembali lagi bahwa Paulus ini ya wis berserahlah pada Tuhan. Dia sudah berseru 3 kali pun jawabannya, Tuhan cukuplah kasih karuniaku kepada kamu, sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku dinyatakan, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Itu dari sisi Tuhan. Dari sisi kita harus beriman, mempercayakan diri kita kepada pertolongan Tuhan. Tidak perlu setitik keraguan dalam diri kita, karena rusak susu sebelanga itu karena nilas titik, atau karena nilas titik rusak susu sebelanga. Satu titik keraguan dalam hati kita itu sudah dosa. Jadi tak kira itu sudah cukup renungan pada malam hari ini. Sebelum tidur bersyukurlah dalam keadaan apapun. Makanya 1 Korintus 5 ayat 18 mengatakan, 1 Tesalonika 5 ayat 19. Kemarin kayaknya aku pernah baca, bukan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemarin dah kita bahas, nanti kita bahas lagi omongan yang berjudul tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Sorry angop guys, soalnya sudah mendekati jam 12. Semoga renungan pada malam hari ini bermanfaat. Ketika kita berpikir kok keadaan-keadaanku misalnya sakit penyakit atau ada duri dalam daging, kita berdoa, mengucap syukur. Cuma itu saja yang bisa kita lakukan. Jika Tuhan angkat sakit penyakit dan kita sembuh, ya puji Tuhan. Dan hati-hati, jangan sombong. Sekali lagi, jangan sombong. Oke guys, kira-kira seperti itu dulu. Ya, aku sih tetap percaya tentang kuasa mujizat yang itu dinyatakan. Tetapi kalau kehendak Tuhan lain, rencana Tuhan lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupku ini, ya puji Tuhan. Itu semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan saja, bukan saya. Aku cuma manusia yang terbuat dari debu tanah. Oke, gitu dulu ya guys. Terima kasih banyak. Terima kasih udah nonton. Terima kasih udah subscribe. Terima kasih udah like, share, dan komen-komen. Kalau kalian ingin didoakan, silahkan tulis di kolom komentar ya guys, atau WA aja. Nomornya ada di kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel ini secara finansial, jalurnya ada di kolom deskripsi. Dan sudah pasti setiap donasi yang kalian berikan, kiranya Tuhan berkati berlipat kali ganda, dan memberikan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kalian. Jam 12 toh.
Oke guys, gitu dulu. Terima kasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.